Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tunas semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Siti Maulidatul Holisah, host Guru Punya Cerita. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial lagi. Siapa sih tamu yang gak spesial ya kan? Selalu spesial di setiap episodenya. Penasaran siapa yang kita undang di episode kali ini? Langsung saja kita akan menemui beliau berdua. Yang pertama, selamat datang di Guru Punya Cerita. Silahkan Bapak bisa menyapa pemirsa Sobat Tunas. Halo. Masih kenal ya tentunya ya. Saya Bapak Made. Iya, Bapak Dr. Andes Imade Sudarta MPD. Guru otomotif ya Pak? Iya Bu. Banyak sekali tentunya Sobat Tunas yang kenal karena beliau sudah sangat lama di Tunas Harapan. Nanti kita lanjut cerita-cerita Pak Made. Terima kasih sudah Ibu. datang. Sama-sama. Yang kedua, tentunya ini juga tidak asing lagi bagi yang beragama Islam tentunya, karena beliau adalah guru agama. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum sahabat Tunas semuanya, pemirsa semuanya. Kenalkan, kalau yang masih ingat, nama saya Pak Marno. Ya. Dari guru agama SMK Tunas Harapan Pati. Iya, jadi kita juga kedatangan Bapak Dr. Andes M. Marno MPDI. Tentunya beliau berdua ini adalah guru-guru senior di Tunas Harapan dan Sobat Tunas pastinya sudah kenal dengan beliau berdua. Kita akan lanjut cerita, tentunya masih episode spesial 35 tahun SMK Tunas Harapan Pati. Pak Made dan Pak Marno. Dari Pak Made dulu, Siap, tahun Bu. berapa pertama kali di Tunas Harapan, masuk Tunas Harapan? Oke, ya. Terima kasih Bu Li. Ya. Kami atau saya di SMK Tunas Harapan dulu masuk pada tahun 1993. 1993. Jadi sudah 32 tahun ya Pak, berarti ya. 32 tahun berkuasa ya Pak. Ya, tidak berkuasa Bu. Sudah mengabdi selama 32 tahun di iya, kalau SMK guru Tunas mengabdi ya Harapan. Pak ya. Dengan siapa Pak dulu waktu pertama ke sini? Waktu pertama saya dengan Pak Gatot. Pak Gatot? Guru olahraga. Bareng ya Pak? Ya, bareng. Pak Sukaryo juga sama. Karena seleksinya dulu waktu tahun 93 itu kita masuk di Tunas itu dengan seleksi langsung seperti sidang. Jadi ada dari kurikulum, dari kesiswaan, dari yayasan, itu ada di dalam satu ruangan. Kita dites di situ. Nyun Sewu pada saat itu almarhum Bapak Ketua Yayasan, Pak Tukimin juga ikut. Pendiri SMK Tunas Harapan pendiri ya SMK Pak? Tunas Harapan juga ikut serta dalam seleksi. Ini ya, yang ngetes Ya, berarti yang ya ngetes, Pak waktu ya. itu ya. Pada waktu itu saya bersama Pak Gatot, Pak Sukaru dan banyak secara bergantian masuk ke ruang seleksi. Satu persatu. Satu berarti persatu. Ya, Pak? Tahun 1993. 1993 berarti Ya. sudah 32 tahun 32 sama dengan tahun. Pak Karyo yang kita undang di episode 1. Kalau Pak Marno? Terima kasih Bu Li. Saya masuk di Tunas Harapan, seingat saya itu tahun ajaran 1993-1994. Oh, berarti di tahun ajaran yang sama yang dengan sama, Pak Made ya? Cuman kalau Pak Made mungkin di 93-nya, saya masuk di 94-nya, di antara itu. Yeah. Karena dulu kalau tidak salah itu ada guru agama yang diangkat sebagai PNS. Kemudian kondisinya mendadak, jadi saya masuk. Jadi waktu itu saya dites ya sama seperti Pak Made dites, saya hanya perekrutan guru agama saja, cuman persaingannya waktu itu banyak. Seingat saya sudah dulu banyak juga ya waktu banyak itu ya? persaingan yang masuk mendaftar guru agama itu. Kalau tidak salah waktu itu 5 atau berapa yang ikut berkompetisi dalam
diwawancara di tes guru agama itu perkuliahan. Ingat saya dulu saya 3 juga, dari Wakakurikulum, Wakakesiswaan, dan kepala sekolah, ibu kepala sekolah. Kebetulan waktu itu sudah Ibu Eni. Ibu Eni. Ketua yayasan apakah juga hadir sama seperti waktu mengetes itu Pak Made, tidak Pak? ikut mengetes, Oh. tidak mengetes. Iya. Saya ingat di Wakakurikulum itu saya langsung dites itu disuruh membuat ini perangkat pembelajaran, langsung menulis di Ada situ di RPP folio zaman ya. itu, Pak. Ya, membuat RPP itu langsung Iya. itu dites oleh Pak Rusdi kalau tidak salah Waktu itu ya, kan, iya. Pak Pak Rusdi kemarin Pak Karya juga Iya, cerita demikian. itu dites Pak Rusdi itu. Ya, terus alhamdulillah pertimbangannya bagaimana beliau ya, alhamdulillah saya bisa bergabung di Tunas Harapan ini. Berapa orang bisa yang mengabdi. waktu itu dipilih, Pak? Ada 5 dipilih 1. 5 dipilih 1. Ya. Terus di sana waktu itu di tahun 1994 ya. Ya. Ada berapa orang guru agama yang sudah bergabung? Itu ada, termasuk saya berarti 3. Oh, ada 3 ya, orang. Ada 3. Berarti saya, terus ada Pak Jamroni, terus ada Pak Mustajab. Cuman kalau Pak Mustajab itu karena beliau sudah PNS, jadi beliau hanya membantu sedikit mungkin. Pada waktu itu yang paling banyak itu saya dan Pak Jamroni. Oh, berarti Pak Jamroni ini sudah pensiun ya, Pak? Pak Jamroni di SMP 3 kalau tidak salah. SMP 3 Pati. Ya. Salam takzim dari kami, Bapak. Ya. Baik, Pak. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ke Pak Made lagi. Kesan pertama ketika masuk di Tunas Harapan, Pak. Atau kesan pertama ketika sudah diterima nih jadi guru. Kemudian mengajar. Apa, Pak? Kalau tidak salah kan Pak Made dari Bali ya, sesuai nama ya. Iya, Ibu. Dan datang ke Jawa, tentunya kan muridnya juga orang-orang Pati asli kan Pak waktu itu kan di Tunas Harapan. Iya, betul sekali. Jadi ini Bu, pada saat saya masuk pertama di Pati Tunas Harapan, saya berangkatnya dari Jogja. Oh, dari Jogja ya, bukan Pak? dari Bali. Karena saya sudah ada di Jogja sejak tahun 86. Oh. Berarti saya 86 itu sudah ada di Jawa. 93, jadi saya hijrah dari Bali itu sudah mulai tahun 86. 86. Nah, pada tahun 93 saya masuk ke Pati. Saya berangkat dari Jogja itu kalau tidak salah malam turunnya di halte Puri itu saya naik angkutan Pati Tayu. Nah, turun di depan turun sini di depan. ya, di depan sekolah itu masih kebun debu itu, nggak ada rumah itu di situ. Oh. Dan sekolah di sini saya lihat, saya tengok ke kanan yang awalnya adanya di gedung A ya Pak. Ya, gedung A dan gedung B. Hanya gedung 2. A dan gedung B saja waktu itu ya Pak. Gedung A, gedung kali B dan gedung C juga ada. Gedung C ada. Hanya 3 itu. Belum ada gedung bertingkat. Belum tingkat itu. Belum Pak, tingkat. Masih bangunan lama berarti ya Pak. Setelah dinyatakan diterima, saya dulu datang lagi ke Pati. Kalau tidak salah, saya belum dapat tempat untuk tempat tinggal belum. Gitu ya, saya belum, dulu diajak almarhum Bapak Lenong. Nah, udah di tempat saya saja sebelum dapat tempat kos. Setelah itu saya bergabung dengan teman-teman yang dari jauh juga. Pak Gatot itu kan asli Kebumen. Ya, dulu ada almarhum Pak Agus dan Pak. Saya kos di daerah Randu Kuning. Hanya 1 bulan karena saya sudah berkeluarga sehingga selama 1 bulan kos, kemudian saya kontrak di Rendole. Oh, waktu itu tinggal pertama kali justru di Rendole ya Pak? Ya, pertama kali tinggal di Rendole, sudah boyong keluarga dari Jogja. Nah, kesan pertama di Tunas Harapan setelah saya masuk, memang saya lihat Tunas masih sepi sekali yang di depan. Anak-anak yang masuk di Tunas Harapan dulu
tidak mayoritas Pati, yang dari Jepara banyak. Berarti memang di tahun itu sudah terkenal. Terkenal Jepara, Pati, Kudus. Ya. Banyak dari sekali. Kudus juga sudah ada. Sudah, berarti, banyak ya, yang dari Kudus ke sini. Bahkan pada waktu itu yang saya lihat anak-anak berangkat ke sekolah itu mayoritas naik angkutan umum. Sama seperti Pak Made tadi Sama, ya, naik angkutan umum. Dari rumah atau dari Jepara jarang, karena di depan tidak ada kos-kosan, naik angkutan umum. Dan pada waktu itu anak yang saya lihat setelah sampai di sekolah, semangat juangnya luar biasa. Wah, berarti benar-benar pengen sekolah ya, pengen Pak? sekolah, ya, pengen sekolah. Waktu itu memang anak-anak kan banyak yang sudah masuk sekolah, memang niat memang sekolah. Pada waktu di 93, ya, bahkan saya sangat terkesan ada anak yang dari Gembong ke Pati sekolah menggunakan atau naik sepeda onta berdua. Wah, luar biasa. Tahun 93. Tahun 93. Pertama kali Pak Made mengajar di Tunas Harapan, ada 2 orang siswa dari Gembong, siapa tahu menonton, Sobat Tunas, yang naik sepeda onta. Kalau dia terlambat, karena saya sama-sama dari daerah Rendole, sering ketemu. Saya lewati, saya waktu itu membawa pakai Vespa tahun 68 tuh, punyanya mertua, dipinjemi. Kemudian saya salib, Pak Made. Nah, anak tersebut berdua itu gantian, saya kira, lihat saya genjot. Yang satu kalau tidak salah namanya Slamet, yang satunya Gikanto. Kalau dia merasa jurusan apa Pak itu? Diajar mesin, Pak Made enggak? Mesin semua. Mesin semua. Mesin semua. Kalau Pak Made waktu pertama kali langsung di otomotif, ya. Tapi saya mengajar mesin satu kelas pada gambar teknik. Jadi saya kenal dengan anak itu. Oh, berarti masih mengajar kedua masih anak mengajar, itu ya, Pak? Setelah itu, kalau dia berangkat terlambat, sepedanya langsung masuk penitipan di depan rumah sakit. Dia naik angkutan ke sini. Kalau dia masih agak pagi, sepedanya sampai ke sekolah. Sampai ke sekolah. Ya. Perjuangannya sangat luar biasa, dan pada saat dia lulus, yang Gikanto itu masuk di TNI di Jakarta, yang Slamet itu sudah masuk ke Astra. Kalau tidak salah sudah karyawan dan sudah punya jabatan kalau tidak salah sekarang itu. Iya, karena kalau 93 lulusnya sekitar tahun 95 mungkin. 95. Ya, 95 dan ke tahun ini. Anak itu semuanya sukses saya lihat. Pada saat itu anak sekolah itu niat belajarnya, semangat belajarnya luar biasa. Iya, itu kesan pertama Pak Made ketika saya mengajar lihat, di Tunas Harapan ya. Sekarang kita ke Pak Marno dulu ya Pak. Kalau Pak Marno kesan pertamanya Pak? Ya hampir mirip dengan Pak Made. Kesan pertama masuk di Tunas ini ya, Tunas itu waktu itu meskipun masih sekolah kecil, tapi saya berpikir dan punya perasaan feeling ya itu. Kayak Tunas ini mau jadi sekolah besar itu. Kenapa itu? Karena anak-anak yang sekolah sini dulu masih bukan SMK ya, dulu masih STM ya. Anak-anak itu semangat sekali, Bu. Untuk belajarnya itu semangat. Anak-anak itu tekun-tekun semangat. Kan kebetulan saya mengampu di agama, jadi saya tahu. Hampir semua berarti ya Pak, mengajar semua kelas ya. Saya hampir semua kelas, tapi cuman waktu itu saya konsentrasi di kelas 3, Bu. Di kelas 3. Khusus kelas 3 saja. Kelas 3 saja saya khusus, sehingga anak-anak itu betapa belajarnya itu semangat dan ibadahnya juga waktu itu semangat. Bahkan saya masuk di sini, seingat saya itu belum ada Bu. Ini praktek Jumatan itu belum ada. Iya, waktu itu ya. Terus saya masuk ke sini, saya lihat kan jauh dari masjid itu. Iya, masih jauh dari mana-mana, waktu itu masih sepi juga. Saya mengajak kepada anak-anak OSIS, itu kan ada yang bagian kerohanian. Saya ajak bincang-bincang bagaimana kalau di sini diadakan Jumatan, sehingga anak-anak kalau saya lihat kan kalau yang tidak punya kendaraan itu kan mau
keluar itu jauh kan ya? jauh. Betul, betul. Yang paling dekat kan ke Runting, Bu. Ke Runting atau ke sana itu yang sana belum ada masjid Masjidnya ya itu. waktu itu ya, yang di Al-Barokah ya, sekarang itu ya Pak? Ya, jadi jauh. Terus anak-anak menyepakati oke. Dan terus saya juga minta pendapat, minta masukan dari para ulama. Bagaimana kalau di sekolah ini karena pertimbangannya jauh dari itu, bagaimana anak-anak supaya bisa Jumatan di sekolah gitu. Terus dan saya diberikan boleh ya Pak? Boleh. Bahkan waktu itu saya ingat saya pernah bawa diskusi waktu ada pelatihan MGMP guru-guru agama Kabupaten Pati. Saya sampaikan ke guru-guru di forum agama itu, di forum itu. MGMP. Terus saya punya problem di sekolah kami, anak-anak itu kalau Jumatan karena jarang jauh, padahal anak-anak itu di STM kan sudah sudah punya kewajiban untuk mendirikan sholat secara sendiri, ya, sudah taklif hukum istilahnya. Kemudian juga diiyakan oleh bapak-bapak, sehingga saya dapat dukungan, akhirnya saya dirikan Jumatan itu anak-anak itu kesanku itu, Pak sudah saja Pak nanti yang umum ke Pak begitu yang jadi malah anak-anak Bu yang ngatur jadwalnya itu anak-anak itu. Luar biasa itu kesan pertama ketika baru masuk Tunas, ternyata siswanya semangat sehingga saya itu rasanya nyaman itu dengan anak-anak, dengan bapak ibu gurunya juga akrab gitu dan saling membantu, saling berkolaborasi satu sama lain, sehingga makanya betah di sini ya sampai sekarang 31 tahun berarti. Kalau saya. Iya, betul. Nah, itu sekarang yang kesan yang saya peroleh sehingga luar biasa itu. Iya. Kita ke Pak Made lagi. Ya. Pak Made, di antara kesan yang baik tentang anak-anak ini, selama 32 tahun, Pak, selain 2 anak tadi yang berangkat dari Gembong dengan naik sepeda onta tadi, ada kesan yang lain enggak, Pak, untuk anak-anak ini? Mungkin kalau anak-anak dulu semangat-semangat seperti itu ya, ke sekolah itu benar-benar niat belajar. Dari 32 tahun ke sini nih Pak, bagaimana menurut Pak Made semangatnya anak-anak? Apakah masih sama atau sudah meluntur atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Jadi perjalanan sepanjang selama 32 tahun mungkin banyak kesan dan yang sangat terkesan bagi kita pada saat kita melaksanakan proses kegiatan belajar di Tunas Harapan itu. Saya kira 32 tahun itu banyak sekali yang kita temui, baik itu kesan yang baik maupun kesan yang tidak baik. Yang namanya hidup itu kan perjalanan ya. Iya, betul. Ya tergantung bagaimana warna-warni. Iya, warna-warni bagaimana cara kita untuk menghiasi perjalanan tadi, sehingga ada berkesan dan ada yang menyakitkan kan gitu ya. Jadi yang berkesan saja yang perlu kita kita ingat-ingat. Kalau yang menyakitkan itu atau yang susah itu sebagai kita kubur pengalaman, dalam-dalam. Ya, kita kubur dalam-dalam. Sudah dilupakan. Dilupakan dan tidak akan terulang kembali. Karena pernah terjadi dulu di tahun 99 ya Pak. Kita itu sangat-sangat luar biasa dihadapkan dengan cobaan dan persoalan yang sangat berat, sehingga waktu kita itu, bagaimana Pak cara Madam kita ya Pak menjadi wakakurikulum ya Pak? Belum. Saya dulu waktu itu masih ketua jurusan. Oh, tahun 99 itu. Iya, ketua jurusan. Waktu itu kurikulumnya masih Pak Singgih dan kesiswaannya Pak Bayu kalau tidak salah, Pak Bayu. Yang sekarang disebut habis krisis itu berarti, habis krisis reformasi ya, moneter. 98. Jadi menghadapi, karena kita sudah 3 dekade, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan 10 tahun ketiga, memang kita merasakan sangat ada perbedaannya sangat jauh.
Kalau dulu anak-anak sekolah 10 tahun pertama, itu seperti tadi yang saya katakan, niat belajarnya luar biasa. Karena pada saat itu teknologi kan dan fasilitas yang kita miliki terbatas, tapi bisa dimanfaatkan maksimal oleh anak. Jadi memang anak niatnya memang belajar. 10 tahun berikutnya, ya sampai apalagi pada saat tahun 2020 kita diserang corona, itu kelihatan masalah yang kita hadapi adalah semangat anak beda dengan yang dulu. Beda dengan yang dulu. Jadi, dan karena mungkin sudah perkembangan teknologi, mulai anak sudah dibuat lebih enjoy, lebih mudah, ya. Tapi perlu diingat, teknologi yang apalagi 10 tahun yang terakhir ini, teknologi sangat-sangat memperbudak kita dan anak-anak, ya. Jadi kita dibuat selalu tidak berpikir yang penuh tantangan. Apa kita inginkan ada langsung di depan kita ada. Padahal tantangan hidup ke depan kan tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu kalau kita kita sampaikan sekarang, Mas, kamu di rumah belajar nggak? Nggak ada anak sekarang belajar di rumah. Nggak ada di rumah itu. Ya adalah 1-2. Kalau saya tanya sebagian besar itu sudah mainnya HP. Ya. Mudah-mudahan HP itu betul-betul menjadi media untuk belajar untuk anak. Semoga positif ya Pak. Semoga positif. Itu harapan kami sebagai pendidik. Karena jangan sampai menyalahgunakan fasilitas yang sebenarnya bisa membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah, kemudian ke depannya kita merasakan mempermudah pekerjaan dengan teknologi yang ada sekarang, itu harapan kita. Ya. Jangan bukan sampai malah merusak ya. Dan tunas harapan besar seperti ini kan sebenarnya dari rangkaian yang anak-anak yang sudah lulus dari tahun dulu. Anak dulu kalau lulus kan langsung kerja, sukses. Nah, di masyarakat kan ada informasi anaknya si Pak ini, anaknya Pak ini sukses. Nah, kita kedatangan tamu dari masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya di sini untuk dididik supaya sama dengan kakak kelasnya yang dulu. Tapi sekarang kalau anak itu ditanya, Mas, kamu kok sampai sekolah kok sering tidur, ngantuk bagaimana? Malamnya itu mainnya ya dolanan HP. Iya, betul. Ya. Ada yang bilang, ini kan efek dari corona, Pak. Loh, kalau sudah tahu efek dari corona, kalau kalian ingin maju, jangan itu dipakai alasan. Kalian harus bangkit, efek yang jelek itu dirubah supaya menjadi lebih baik. Iya. Berarti ini ya Pak, selama 3 dekade ini, terutama setelah kita ada krisis di 2020 itu karena corona, semangat juangnya anak-anak itu kurang ya Pak, berarti ya? Saya lihat seperti itu. Ya karena mungkin sudah serba mudah itu tadi ya Pak, betul. Kalau saya cerita yang dulu-dulu itu malah ada yang nyeleneh, Pak itu sudah yang dulu Pak, sekarang sudah lain betul ya. Sekarang itu teknologi itu memang sudah sangat canggih. Semua kalian pingin apa ada. Sudah tapi, ada gitu ya. Tolong, tantangan ke depan jauh lebih berat dengan perjuangan kakak kelas kamu yang dulu. Ya. Ibaratnya kalau sekarang kamu senang-senang, besok kamu susah. Kalau dulu orang prihatin pasti senang nanti, senangnya betul. Di belakang. Sekarang jangan sampai terbalik, senang sekarang besok susah. Itu yang kita takuti, yang kita yang kita hindari, yang kita inginkan nanti. Anak-anak itu sering saya sampaikan seperti itu. Lebih baik sekarang prihatin, kerja keras, besok akan kamu nikmati kalau sudah. Betul. Nah, kalau mungkin itu pesan untuk generasi muda ya Pak, supaya ada semangat kembali bahwa kemudahan yang kita dapatkan sekarang ini harusnya bisa menjadi istilahnya nilai tambah, bukan justru menjadi perusak gitu ya Pak. Betul. Kalau di agama sendiri Pak, bagaimana? Setelah tadi semangat sekali ini waktu pertama kali ada Jumatan di sekolah, berarti ceritanya sudah tahu ya Sobat Tunas, pertama kali Jumatan di sekolah ternyata penggagasnya adalah beliau. Ke sekarang gimana Pak? Ya,
Kalau ibadah masih Bu, bahkan saya masih ada punya program untuk di sekolah itu ada zuhur jamaah ada. Cuman kalau dibandingkan ya, karena perbandingannya di 3 dekade betul, itu antar generasi itu memang kalau sekarang agak jauh Bu dengan anak-anak dulu. Kalau anak-anak dulu tuh semangatnya betul-betul rasanya itu tulus dari dalam. Kalau sekarang anak-anak itu ya ini secara mayoritas ya Bu, saya bicara tidak per individu ya. Betul. Secara mayoritas itu memang anak-anak sekarang agak turun untuk semangatnya. Jadi dia kadang-kadang itu ya masih mau untuk jamaah bersama, tapi ada kesan itu kayaknya dia mau jika sedikit dipaksa. Kadang takut dengan diberikan presensi, takut diberikan nanti nilainya kurang baik. Gitu ya, Mbak. Kalau yang dulu kan enggak, anak itu tidak mikir nilai dan sebagainya, pokoknya dia itu dari jiwanya itu memang benar-benar ingin menuntut ilmu gitu ya. Gitu, seperti itu. Sehingga itu yang saya rasakan khususnya setelah ini ya, setelah pandemi itu ya, corona lagi berarti ini efeknya ya. Luar biasa memang efeknya. Di samping itu kemajuan teknologi di HP ini memang luar biasa, ini pengaruhnya luar biasa. Betul. Ini melalaikan juga melalainya segala-galanya. Bahkan kadang-kadang saya itu kadang kalau pas tidak saya tugas ya Jumat ya Bu ya. Ya tidak tugas jadi khotib, ada teman itu saya akan keliling kadang-kadang itu masih andan itu masih ada anak yang asik main ini. Terus saya kadang masuk, saya ini agamanya apa? Islam Bang. Islam keluar yuk gitu. Masih ngoyak-ngoyak Bu dari itu. Kadang dia tidak seberapa sih, tapi masih ada kalau dulu enggak begitu. Begitu mulai ya dia kesadaran diri itu ada banyak sekali. Berarti sama ya Pak kesannya ya. Makanya bahwa ada penurunan semangat juga di religi ya. Religi anak-anak sekarang mudah-mudahan ke depan itu khususnya anak-anak kami ya Tunas Harapan ini, mari kita menyadari bahwa kita ini adalah sebagai manusia itu punya hubungan kepada Tuhan yang agama itu. Mari kita belajar yang sungguh-sungguh. Karena bagian dari belajar itu kan nanti untuk masa depan kita sendiri. Jangan sampai kita dininabobokan dengan kemudahan-kemudahan seperti HP ini, malah kita nanti jadi hilang untuk semangat belajarnya, terus sehingga ketergantungan dengan HP itu menjadi sangat turun sekali. Dan akhirnya seperti yang disampaikan Pak Made, nanti akhirnya endingnya susah sendiri. Gitu. Sekarang ini yang dikhawatirkan. Mungkin hampir semua guru nanti susah itu ya, kita khawatir. Hampir semua orang tua itu keprihatinannya di situ. Betul memang. Di era sekarang. Kayaknya memang semangat anak-anak itu mengalami penurunan. Ya mungkin karena tadi ya ada kemudahan-kemudahan. Dan memang juga mungkin kami dan Bapak Ibu guru memahami hal ini ya sudah berupaya bagaimana supaya anak-anak itu meminimalisasikan untuk menggunakan HP di waktu pembelajaran. Kecuali memang dibutuhkan sekali. Untuk itu yang gitu. Kalau nanti misalnya di Tunas khususnya yang Bapak Ibu itu bisa menerapkan ini bersama-sama, saya kira mungkin akan anak ini bangkit kembali untuk membacanya, ya semangat membacanya, semangat belajarnya mungkin bisa lebih baik lagi ya. Semangat belajar di bengkelnya ya Pak Made itu akan semangat. Jadi tidur tidak terlalu malam karena bermain itu. Iya, karena kadang HP itu ini juga ya. Gitu. Anak-anak itu tidurnya kadang juga larut ya. Larut, sehingga kan tadi yang disampaikan Pak Made kan juga sering di kelas ngantuk karena semalam kelelahan. Gitu. Energinya karena habis. Banyak main HP itu tadi. Sekarang mungkin ini Pak Made dan Pak Marno, saya akan bertanya karena panjenengan berdua kan memegang peranan penting di Tunas Harapan. Kalau Pak Made selain menjadi ketua jurusan,
di beberapa tahun termasuk ketika saya di Tunas Harapan, waktu itu tahun 2010 saya masuk Tunas Harapan, itu Pak Made beliau sudah menjadi Waka Kurikulum dan Pak Marno sampai saat ini masih menjadi Direktur Manajemen Mutu ya Pak, Direktur Manajemen Mutu. Kalau ke Pak Made dulu, dari sisi kurikulum Pak, selama 3 dekade, 32 tahun di Tunas Harapan, apa yang istilahnya yang berubah atau apa yang kira-kira ini seharusnya nggak gini nih, nggak cocok nih kayaknya gitu. Mungkin ada ini Pak dari sisi kurikulum. Oke ya. Nah kalau sebelum ke kurikulum memang dulu saya awalnya kok di kurikulum ya Bu. Iya betul. Saya tahun berapa Pak di kurikulum? Kalau tidak salah itu 2000 berapa ya Pak? 2013 apa ya? 2009. 2009. Karena saya pertama itu di ketua jurusan otomotif. Setelah itu kesiswaan. Oh, kesiswaan dulu berarti Pak? Nah, kesiswaan merangkap juga dengan kurikulum. Enggak, merangkap juga dengan ketua jurusan selama 1 periode itu dulu. Saya ketua jurusan ya kesiswaan. Berarti ketua jurusan sebelum Pak Karyo ya Pak? Sebelum Pak Karyo. Terus diberi amanah untuk kesiswaan, setelah kesiswaan baru ke kurikulum. Nah, waktu di kurikulum kita dulu memang pada saat yang terakhir itu adalah ujian. Ujian 2020 nasional. Ya Pak? Iya. Yang terus batal gara-gara lockdown waktu itu ya Pak? Jadi sebelumnya kan ujian-ujian itu atau evaluasi akhir semester atau akhir tahun itu kan selalu kita menggunakan kertas. Kertas, dulu. betul. Saya masih ingat pada saat juga itu memang belum teknologi digital. Yeah. Jadi kita menggunakan kertas dan disitulah kita disibukkan dengan persiapan tuh. Persiapan sebelum pelaksanaan evaluasi. Bahkan dulu waktu tahun 90-an itu kalau kita menyiapkan evaluasi itu mungkin semalam suntuk tidak tidur karena waktu itu masih muter soal. Nah, yang saya saya rasakan ya, pada waktu beralih dari kertas ke HP ke atau ke komputer ya komputer, Pak? Atau dulu kan ada istilah UNBK. Ya betul. Ya, UNBK itu masih semangat anak masih luar biasa itu mempersiapkan ujian. Kemudian masih ada ujian nasional ya masih waktu ada itu. Ujian nasional. Nah, yang saya setelah itu kan saya sudah tidak kurikulum, sekarang sudah mainnya HP. Yang saya lihat dan sudah tidak ada ujian nasional ya Pak? Sudah nggak ada ujian nasional. Nah, itu yang membuat semangat anak itu kelihatannya sudah merasakan, wah nggak ada ujian nasional, nanti pasti lulus. Nah itu yang mungkin yang semangat belajarnya anak menjadi turun. Kalau dulu ujian sekolah, ujian lainnya kan memang betul-betul menentukan kelulusan. Pernah enggak Pak Made pas waktu jadi Waka Kurikulum ada siswa yang tidak lulus gara-gara ujian nasional? Wah banyak, sering. Dan setiap periode dulu kalau ujian nasional, apalagi pada waktu itu mulai Eptanas dulu. Berarti masih ini Eptanas ya Pak? Pertama ya Eptanas, tapi saya sebagai sering sekretarisnya ujian nasional. Berarti belum Waka waktu itu belum ya Waka. Pak? Saya membantu Pak Singgih dulu itu. Iya. Nah, pasti saya sekretarisnya. Nah, di situ pada saat ujian itu, kemudian pengumuman kelulusan karena ada grade minimal. Misalkan bahasa Inggris, dulu bahasa Inggris itu berapa? Minimal hanya 2,0. Masih ada anak yang mendapat di bawah itu. Ya. Tapi itu mungkin sudah menjadi ini ya Pak, untuk anak-anak betul-betul bahwa ini ada ujian. Iya, ada ujian dan memang bobot nilai sekian itu asli ya Pak waktu itu ya, betul-betul. Ya, asli. Nah, itu yang membuat anak semakin punya
daya juang yang luar biasa. Kalau Iya. mau ujian nasional udah nggak ada anak yang namanya santai-santai, itu nggak ada. Iya. Berarti betul-betul mempersiapkan diri dengan iya. baik ya Pak. Nah mudah-mudahan tahun ini sesuai dengan informasi ya, Pak, isunya, ya? ujian Iya, itu betul. nanti Ada diadakan lagi, itu menambah semangat anak-anak untuk belajar. Karena apa? Seperti pisau kalau tidak diasah itu kan kita gunakan nggak bisa untuk motong, iya, Bu. tumpul. Ya, karena seperti anak, kalau misalkan belajarnya hanya pada saat akhir saja. Kalau sekarang kan kelihatannya gitu. Kadang malah ada anak yang sama sekali tidak belajar. Iya, karena ujiannya apalagi sudah soalnya gitu ya. hanya pilihan ganda. Iya, tidak ada yang uraian yang bisa mengukur ya apa yang sebenarnya ada di dalam diri anak itu kan. Kalau hanya pilihan ganda kan kadang anak ya. Kadang ini gambling ya Pak. Kan, iya. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun tidak sebagai ya penentu kelulusan, paling tidak bisa mengukur secara nasional grade kita di mana. Itu sarapan itu di mana. Kalau selama ini kan semuanya bilang saya, nah, ya, jadi kan syukur kita masih bisa kompetisi di tingkat nasional di lomba kompetensi. Jadi kita masih kelihatan. Tapi kalau dulu tidak hanya di situ, dari secara prestasi nilai, akademik, ya prestasi akademik kelihatan. Tunas sarapan ranking berapa di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Itu yang menjadi penyemangat kita sebagai pendidik untuk melakukan pembimbingan atau proses kegiatan belajar kepada anak. Anak juga tahu dia posisinya di ranking berapa. Betul. Kelihatan itu. Jadi anak secara itu nasional. Kalau pas ujian nasional waktu itu betul-betul ini ya Pak, persiapannya mempersiapkan itu diri. Lahir batin kayaknya ya. Dia tahu nanti saya ada di ranking berapa di tingkat tahu tingkat sekolah, kabupaten dan gitu. Bahkan dulu kan ada kejadian anak las. Ya, anak las bisa lulus masuk kedokteran UGM. Karena apa? Karena tahu akademiknya ya, Pak. Bagus sekali, luar biasa. Setelah saya lihat kembali hasil ujian nasionalnya, nilainya ternyata tinggi-tinggi. Anak itu tidak kelihatan di di kejuruan, tapi dia di mata pelajaran umum. Kalau tidak salah sekarang di Semarang ya. Nilainya baik. Nilainya bagus, bisa lolos di kedokteran. Anak STM kok bisa di kedokteran UGM. Anak Margoyoso. Baik, terima kasih Pak Made. Sekarang kita ke Pak Marno. Yang sejak tahun berapa Pak di manajemen ISO? Sebagai Direktur Manajemen ISO? Jadi sebetulnya kalau di manajemen, pada manajemen itu kan istilahnya kan pengelolaan ya Bu. Di pengelolaan. Jadi di standar pendidikan itu kan ada yang standar pengelolaan juga. Dan di Tunas Harapan ini mulai saya masuk memang luar biasa, dikelola dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Sehingga seingat saya itu saya masuk itu 94 ya Pak Made. Itu 94. Kita sudah setelah ujian pertama 93 itu 94 kita dapat menyandang akreditasi terdaftar terus diakui terus 98 itu disamakan. Tapi waktu itu belum ISO ya Pak? Belum 98 itu disamakan. 98 itu baru disamakan. Setelah disamakan kan dikelola terus seperti yang diceritakan Pak Made, betapa perjuangannya teman-teman yang di jajaran kurikulum, di jajaran kesiswaan, apalagi yang di top manajemennya luar biasa di dalam mengelolakan ini Tunas Harapan ini. Sehingga tiba-tiba di 2006 itu kita punya predikat sekolah RSBI, Bu. Itu mengejutkan semua orang. Dan itu satu-satunya sekolah swasta di seluruh Indonesia yang mendapat predikat RSBI. Rintisan SBI malah juga ya. Pertama awalnya dulu SMK nasional dulu. SMK nasional dulu. Tingkat nasional, setelah itu RSBI, setelah itu SBI. Sekolah bertaraf internasional. Lah kita itu malah waktu itu dalam penilaiannya dapat SBI ya Pak. SBI terus kemudian ada
gejolak, terus semua SBI diturunkan jadi RSBI. Oh. Ketika kita menyandang RSBI 2006 itu, di situ ada klausul bahwa sekolah yang berstandar internasional itu harus menerapkan ISO. Itu. Jadi itu asal mulanya ya. Kita masuk di manajemen Harapan ISO. Ada ISO. Waktu itu kita menerapkan ISO 9001 betul 9001 2000. 2008 enggak salah ya, Pak? 2000 pertamanya 2000 ya. 2000 terus diperbarui jadi 2004, terus diperbarui lagi 2008, terus sekarang jadi 2015. Kalau itu kan versi. Tapi yang manajemen kan 9001 itu berarti sejak tahun 2006. Sekarang berarti sudah 19 tahun. 19 tahun kita menerapkan manajemen ISO. Luar biasa pada waktu pertama sama teman-teman itu berjuang untuk bagaimana karena waktu itu kita hanya diberikan 9 klausul yang harus diterjemahkan menjadi pos-pos. Itu luar biasa waktu itu. Dan kita adalah bukan industri ya. Kalau industri mungkin kan sudah ini dengan ISO ya. Kita adalah sekolah yang mungkin jarang juga sekolah yang menerapkan manajemen ISO tidak ada, Bu, hampir tidak ada. Malah hampir tidak ada. Khususnya di Jawa Tengah belum ada ya, Pak. Belum ada. Jadi kita mau studi tiru kalau sekarang ya itu mau studi tiru kemana gitu. Berarti betul-betul perintis ya. Ya perjuangan luar biasa. Waktu itu Pak Mada sudah di Wakakur berarti ya Pak 2006. 2006 sudah Pak Maden itu terus masih Waka kesiswaan belum kurikulum. 2006 itu. Iya, saya berarti ingat ikut di ISO. Pak siapa? Pak Is ya. Pak Is ya, yang memimpin kan Pak Is. Saya masih di unit kerja kesiswaan. Ya. Pertama kali ISO ya Pak. Nah, Pak Is itu membimbing itu tidak pernah Bu mau memberikan contoh seperti ini loh buatnya tidak. Gitu, jadi beliau diberi teori, diberi pemahaman. Terus suruh nyusun sendiri itu. Wah, bagaimana itu sulitnya luar biasa itu dan saya waktu itu yang ditunjuk Ibu Kepala Sekolah itu kan Pak Hartono sebagai ketuanya ya, terus top manajemennya, terus saya dan Bu Asri waktu itu. Bertiga berarti ya Pak waktu itu sebagai perintis. Perintis terus mampu menyusun ini ya dokumen itu. Waktu itu barengan dengan ada 3 sekolah Bu, termasuk kita. Ada di Pati Pak? Di Pati itu ada Semea Negeri, berarti SMK 1 ada ya? Di BTB. Itu yang bertiga itu masuk bersama. Berarti bareng waktu 2006 itu mengusulkan ISO 9001 ya? Dan alhamdulillah 1 tahun itu berjuang dan direkomendasi untuk dinyatakan lolos untuk menyandang itu sertifikat ISO dan alhamdulillah berarti sampai sekarang masih bisa dipertahankan ya Pak, luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti ya ini tetap terus di teman-teman untuk mempertahankan karena pada prinsipnya kan itu sebesar apapun atau sekecil apapun itu kan kalau di manajerial dengan bagus maka akan menjadi bagus. Maka teman-teman terutama guru-guru muda itu mari kita bersama-sama untuk ini adalah lahan kita rawat bersama, kita manajemen yang sebaik-baiknya termasuk kalau apapun yang di manajemen yang baik kan mesti hasilnya akan baik. Mudah-mudahan ke depan itu bisa semakin baik. Semakin baik. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Made dan Pak Marno atas cerita-ceritanya dan motivasinya. Sobat Tunas tadi sudah mendengarkan banyak hal, baik di kurikulum maupun di manajemen ISO. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pesan dan kesan atau mungkin kesan ya dari beliau berdua untuk 35 tahun SMK Tunas Harapan Pati. Silahkan dari Pak Made dulu Pak kata-katanya atau mungkin ada pantun Pak untuk 35 tahun Tunas Harapan. Ya, jadi
sebelum saya menyampaikan pantun. Oh ya, ada pantun ternyata Ya. nanti tunggu ya. Nah, ada pantun nanti. Ya. Kesan saya selama 32 tahun. Di Karena saya di Tunas. SMK Tunas Harapan, karena saya merasakan selama 30 tahun itu kita di Tunas Harapan. Prestasi yang dicapai oleh Tunas Harapan itu luar biasa. Dan itu berkat Nyun Sewu, kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah, Nyun Sewu, Ibu Eni, Insinyur Eni Wahyuningsih ya Pak. sangat luar biasa, sehingga kita sebagai pendidik di Tunas Harapan semuanya bisa satu tujuan. Iya. Satu tujuan. Benar-benar arahnya Benar ini arahnya. satu. Gitu. Sampai sekarang kita sebagai SMK rujukan. Iya. Ya, itu kan sudah luar biasa. Karena dulu SMK Standar Nasional, RSPI, SBI, SMK Vokasi, SMK apa lagi Pak? Pusat keunggulan. Pusat revitalisasi dulu revitalisasi ya. Terus Betul. SMK Pusat PK keunggulan. Pusat Keunggulan sekarang. Prestasi itu kita capai ya. Yang pertama karena Nyun Sewu kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa. Berarti leadershipnya Ibu Ya, Kepala Sekolah ya, luar Pak, biasa. selama 32 tahun berarti beliau 32 tahun sama seperti saya ya, maksudnya bareng. Sangat terkesan dengan kemajuan yang kita capai sekarang. Anak-anak kita juga luar biasa di dalam memperjuangkan ya, nama besar SMK Tunas Harapan, mempertahankan SMK Tunas Harapan dan mempersiapkan dirinya menjadi anak-anak generasi emas di tahun 2045. Itu. Mudah-mudahan SMK Tunas Harapan ke depan selalu terdepan. Amin. Selalu terdepan. Dan sukses untuk anak-anak kita yang sekarang menjadi keluarga besar SMK Tunas Harapan. Baik yang masih aktif maupun yang sudah alumni tentunya. Baik yang Pak. masih aktif dan yang sudah sukses di dunia industri. Iya. Ya. Jadi sedikit ada pantun. Oh iya. Saya baca saja. Ditutup dengan pantun. Ya. Simak baik-baik Sobat Tunas. Jadi ini. Ada kucing makan roti. Cakep. Datang tikus lari melompat. Cakep. 35 tahun berdiri. Cakep. Tunas Harapan tetap semangat. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Bu. Dari Pak Marno, ada pantun juga nggak nih untuk pesan-kesan 35 tahun Tunas Harapan? Atau mau menyampaikan dulu Pak pesan-kesannya di 35 untuk tahun pesan ini? Saya selama 31 tahun di Tunas Harapan, yang saya rasakan secara pribadi untuk mengabdi di Tunas Harapan ini ya luar biasa tadi yang disampaikan Pak Made untuk kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah, sehingga saya itu terasa nyaman di sini, sehingga sudah seperti rumah kedua berarti ya Pak? Kedua, sehingga dan juga bagaimana Ibu Kepala Sekolah di dalam memanage teman-teman, mengatur teman-teman itu, sehingga teman-teman itu di Tunas itu rasanya tidak ada persaingan yang yang sampai konfrontasi, tidak ada kesenjangan sosial gitu ya, betul. Jadi semuanya itu bersama-sama, berjalan bersama-sama, bersinergi, saling membantu dan seterusnya. Itu yang kesan yang saya tangkap untuk, sehingga di Tunas menurut saya pribadi itu saya di sini rasanya nyaman gitu, nyaman untuk bekerja di Tunas itu. Kemudian anak-anak juga sama, yang saya lihat itu betapa anak-anak berjuangnya di dalam meraih prestasi di Tunas. Dari perjuangan dari awal, dari tahap demi tahap itu diraih, dari mulai terdaftar, dari mulai diakui sampai yang terpuncak itu luar biasa. Itu kan karena pengelolaan. Oleh karena itu yang pesan saya, karena Tunas Harapan ini sebesar ini itu bukan terus tiba-tiba seperti ini tidak.
dari merangkak dari bawah, dikelola dari kecil dengan dulu baik gitu ya, gitu. Bah. Terus inovasi terutama jangan sampai kita mengabaikan perkembangan dan perubahan di masa ke masa. Berarti Karena harus bisa adaptasi. pesan saya kepada teman-teman khususnya yang muda-muda, ayo kita berinovasi terus untuk Tunas Harapan sehingga supaya Tunas Harapan itu tetap berada di hati masyarakat. Terus jaya terus Tunas Harapan ke depannya. Itu. Terus yang terakhir ada juga tadi saya pantun dengan Pak Made. Sama ya dengan Pak Made nggak mau kalah ya. Iya, silahkan Abah. Pergi ke sawah naik sepeda. Cakep. Lurus terus sampai ke rawa. Cakep. Tunas Harapan Pati tetap berjaya. Lulusannya makin mendunia. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Made, Pak Marno kehadirannya hari ini. Sehat-sehat selalu dan tentunya motivasi untuk guru-guru muda dan motivasi untuk Sobat Tunas akan kami perlukan. Karena dari segi pengalaman tentunya panjenengan berdua sudah 3 dekade membersamai Tunas Harapan. Baik, pemirsa, Sobat Tunas semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara talk show pada episode kali ini. Dan sebagaimana biasa akan ada kuis yang bisa dijawab dan tentunya akan ada hadiah menarik bagi yang beruntung. Apa sih kuisnya? Simak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, sejak tahun berapa SMK Tunas Harapan Pati mulai menerapkan manajemen ISO 9001? Jadi pertanyaannya adalah, sejak tahun berapa pertama kali SMK Tunas Harapan Pati menerapkan manajemen ISO 9001? Silahkan dijawab di kolom komentar pada tayangan YouTube ini dan kami akan memilih salah satu yang beruntung. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya Sobat Tunas. Jangan lupa saksikan terus episode-episode Guru Punya Cerita spesial 35 tahun SMK Tunas Harapan Pati. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.